kabarnya? Saya Ustaz baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Ya, sehat Bu Ana sekarang? Sehat. Sehat ya? Kok kayaknya sakit ini, enggak ya? Iya. Oke, Mbak Ana tadi Ustaz lihat kamu terlambat ya tadi ya? Iya. Iya, kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Wah, bangunnya kesiangan akhirnya. Terus bangun jam berapa tadi? Jam 5-an gitu. Iya. Tapi sudah sholat subuh. Ya. Oh, gitu. Kamu sering terlambat? Enggak ya? Jarang. Jarang ya. Mungkin baru-baru ini ya terlambat ya. Iya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Mbak Ana, ya sebenarnya terlambat itu wajar ya. Semua orang pasti akan pernah terlambat. Ustadz pun juga pernah terlambat. Ustadz pun juga pernah terlambat. Yang tidak boleh itu adalah sering terlambat. Ya, sering terlambat. Kira-kira kalau seandainya kamu terlambat, itu kira-kira apa dampaknya di kelas kamu? Ketinggalan pelajaran. Nah, gitu kan. Kalau seandainya ketinggalan pelajaran, apa yang didapatkan? Mengerjakan soalnya sulit. Sulit. Nah, sulit mengerjakan soal sehingga tidak paham, sehingga ketinggalan pelajaran. Nah, namanya penting sekali ya, kita harus datang tepat waktu gitu ya. Ya sebenarnya itu wajar Mbak ya. Jadi saya coba kamu lihat teman-teman pasti juga pernah terlambat begitu. Tapi yang penting adalah jangan sering terlambat. Ustaz akan menceritakan ini kisahnya Umar bin Khattab ya. Tahu Umar bin Khattab? Itu kan sahabat Nabi kan. Jadi Umar bin Khattab itu ceritanya pernah terlambat waktu sholat berjamaah. Nah ternyata hanya 1 rakaat Mbak terlambat itu. Apa yang dilakukan Umar itu? Ternyata Umar bin Khattab menginfakkan sebagian kebunnya itu untuk agama Islam. Hanya karena terlambat datang sholat berjamaah itu. Ada lagi kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi terkaya itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman itu pernah mengumpulkan pasukannya dari kalangan binatang, jin, manusia. Ada satu pasukannya yang terlambat, yaitu namanya burung hudhud gitu. Tapi karena terlambatnya itu ingin Nabi Sulaiman mau mengikop atau menghukum burung hudhud itu. Nah, karena ini penting ya Mbak Ana itu. Kalau sebenarnya kita hidup ini siapa yang menciptakan manusia, alam semesta itu siapa Mbak Ana? Allah. Allah memerintahkan manusia itu untuk apa? Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah. Salah satu ibadahnya adalah sholat. Tadi Mbak Ana sholat subuh Sudah. jam berapa? Jam 4:30. Kalau zuhur jam berapa? 12. Asar? Maghrib? 6. Isya? 7. Kalau seandainya kita sholat zuhur jam 3 boleh nggak? Kenapa? Sudah waktu masuk sholat. Berarti kan Allah memerintahkan kita untuk tepat waktu ketika sholat. Nah, sholat saja itu kita diperintahkan tepat waktu. Dan pahalanya itu lebih banyak sekali Pak. Pahala orang yang menjalankan sholat tepat waktu, apalagi berjamaah gitu. Nah, ini yang harus semangat ya nanti ketika setelah ini harus semangat lagi untuk datang tepat waktu. Nah, kalau seandainya di kelas itu kan ada peraturan ya. Ada peraturan kelas atau tata tertib kelas atau keyakinan kelas itu. Ada peraturan kelas apa yang tentang terlambat ini? Datang tepat waktu. Nah, kan ada peraturan gitu kan, datang tepat waktu. Nah, kalau seandainya tidak datang tepat waktu, apa konsekuensinya? Menghafalkan 1 juz. Wah, itu kan banyak kan. Nah, kenapa kok sekolah itu atau kelas itu ada keyakinan begitu agar murid-muridnya itu, anak-anak itu datang tepat waktu sehingga bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga kamu bisa paham pelajaran, sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga bisa naik kelas. Nah, itu yang harus diharapkan. Mbak Ana punya cita-cita jadi apa? Dokter anak. Untuk bisa mencapai cita-cita jadi dokter anak harus apa? Rajin belajar. Nah, untuk bisa rajin belajar harus disiplin dalam belajar gitu ya. Nah, salah satunya adalah datang tepat waktu gitu.
Nah, nanti kalau seandainya Mbak Ana mengulang lagi terlambat, apa yang bagaimana caranya? Apa yang akan Mbak Ana lakukan kalau seandainya terlambat lagi? Tidak diulangi. Tidak diulang lagi ya, berusaha untuk tidak diulang lagi ya. Nah, mungkin nanti bisa dibantu ibunya, bapaknya itu untuk kalau di rumah, ayo kita diminta Ustadz untuk datang tepat waktu, jadi dibangunkan gitu ya, sarapannya itu lebih awal dan bisa sehingga nanti bisa berangkat sekolah. Jam berapa sih masuknya sekolah? Setengah 7. 6:30. Nah, gitu ya. Jadi nanti Mbak Ana harus bangun jam berapa kira-kira? 6. Jam 6 gitu. Tapi sholat subuh dulu ya, jam sekarang sholat subuhnya kan jam 4 kan gitu. Ya, baik Mbak Ana, terima kasih. Nanti Ustaz doakan semoga cita-citanya Mbak Ana menjadi dokter anak dikabulkan oleh Allah. Jadi dan saran Ustaz untuk tetap berbakti sama orang tua, belajar, berdoa dan semangat untuk belajar di sekolah dengan datang tepat waktu. Terima kasih Mbak Ana. Mohon maaf ya, mungkin apa yang Ustaz sampaikan ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Ana, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, Gimana keluarga? Bapak Ibu sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ustadz ini. Gimana ceritanya ini? Ustadz dengar dari ini kamu belum tidak mengerjakan tugas ya, informasinya ya. Ya, pelajaran apa Mbak? Tematik. Pelajaran tematik. Tidak mengerjakan tugas mandiri gitu toh? Ya, Oh, yang dikumpulkan dari Senin. Kenapa nggak mengerjakan tugas? ada acara. Ada acara. Berarti kenapa? Lupa ngerjain. Lupa tidak mengerjakan tugas. Ya, Oh, gitu. Oh, ada acara di keluarga gitu sehingga lupa gitu. Oh, ada berapa temanmu yang tidak mengerjakan tugas? 5. Oh, banyak ya berarti. Oh, gitu. Ada siapa saja itu? Mbak temanmu? Salma, Oh, gitu. Ya ini ya sama ya lupa begitu ya. ya, Sebenarnya kamu bisa mengerjakan tugas kan? ya, Ya bisa ya. Mudah ya sebenarnya, cuman karena lupa ya. Ya berarti ya wajar Mbak, manusia itu kan ya tempatnya lupa ya. Ustaz juga pernah lupa. Ya memang manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Ya harus ada yang mengingatkan gitu. Dan itu wajar ya. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu minder. Sekarang bagaimana caranya agar tidak lupa. Kira-kira kalau seandainya kamu tidak mengerjakan tugas itu apa dampaknya? nggak dapat nilai. Nggak dapat nilai. Terus apa lagi? Nilai di rapot nggak ada nilainya kosong. Nah, kalau di rapot nggak ada nilainya kosong, apa dampaknya lagi? Nanti Nggak bisa naik kelas ya. Lah iya, berarti pentingnya mengerjakan tugas tepat waktu sehingga dapat nilai. Kamu juga paham pelajarannya sehingga nanti kan bisa bisa naik kelas itu. Nah, tadi kan ternyata temenmu juga ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas, jadi ya wajar lah. Nah, sekarang gimana caranya biar kamu tidak lupa dan bisa mengerjakan tugas? iya kan Mesti ingatkan siapa? orang tua. Ingatkan orang tua ya. Berarti nanti setelah ini minta bantuan orang tua ya. Bu, Ma nanti dibantu ya, diingatkan ada tugas kan dari setiap hari Jumat kan tugasnya pasti ada itu kan, diingatkan. Kamu kalau di rumah ngerjakan tugas sendiri atau dibantu orang tua? Kadang sendiri, kadang dibantu. Oh, dibantu orang tua. Terus apa lagi kira-kira biar kamu ingat selain diingatkan orang tua? Membuat ini loh, mungkin saran Ustadz membuat tempelan di kertas gitu ya. PR atau tabel, PR tematik ditempel di meja belajar atau mungkin di dinding di tempat belajarnya sehingga bisa ingat. Nah, ini ya bisa dilakukan gitu. Nah, kalau di kelas itu kan ada peraturan kelas atau keyakinan kelas. Itu apa tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas, tentang apa yang untuk biar mengerjakan tugas itu? Disiplin mengerjakan tugas
mengajukan tugas sekolah dan tepat waktu. Nah, itu kan ada peraturannya. Nah, kalau seandainya tidak mengerjakan tugas, kemarin kamu diberi tugas apa? Karena tidak mengerjakan tugas itu. Waktu kamu kan tidak mengerjakan tugas ya, itu terus dikasih tugas hukuman apa atau konsekuensinya apa ketika kamu nggak mengerjakan tugas di sekolah? Gak boleh istirahat, harus kerja. Nah, ada perlu istirahat kan, harus dikerjakan dulu di kelas bersama teman-temanmu yang tidak mengerjakan tugas. Itu kan karena memang sudah ada kesepakatan itu ya, kesepakatan antara Ustadz dengan anak-anak dengan kamu harus mengerjakan tugas tepat waktu, dan jika tidak mengerjakan tepat waktu ya harus mengerjakan tugas saat jam istirahat, sehingga jam istirahatnya dipotong kan begitu. Nah, kalau seandainya kita mengerjakan tugas itu kan agar apa nanti? Menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, terus rajin. Nah, jadi anak soleh, pintar, rajin itu nanti untuk masa depannya lebih baik, cita-citanya dikabulkan oleh Allah dan sebagainya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang tua kamu, membanggakan kedua orang tua kamu, membanggakan satu saja, dan kamu menjadi anak yang membanggakan semuanya. Ingin begitu kan Mbak Ana ya? Nah, baik, dan sekarang berarti setelah ini tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas, diingat-ingat terus, berusaha untuk mengingat pelajarannya, dan nanti dibantu oleh orang tua jika lupa gitu. Baik, terima kasih Mbak Ana, semangat belajar, jadi anak yang soleh dan rajin belajar, semoga cita-cita kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf ya, barangkali tadi yang kita sampaikan ada yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.